Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video jangan lupa subscribe gratis. Oke, lanjut ke cerita. Lama-kelamaan kedua petapa tersebut termasyhur sehingga banyak orang-orang berguru ilmu kepadanya dan memesan barang pusaka dan lain-lain, dan di antara mereka banyak terus turut menetap di sana. Akhirnya kedua tempat tersebut makin lama makin banyak penghuninya, gubuk-gubuk pun makin banyak pula sehingga merupakan perkampungan. Tempat kediamannya Aki Buyut Kertiguna disebut Babakan Parenca, yang disebut Hulu Dayeu Desa Sindang Jawa sekarang. Di sana terdapat sumber mata air yang dipergunakan untuk menyepuh keris atau tombak pusaka oleh murid-muridnya, sekarang disebut Sumur Kamalayan. Kebanyakan pendatang-pendatang yang menjadi penghuni perkampungan itu orang-orang suku Jawa. Dengan demikian atas keputusan musyawarah mereka menetapkan nama kampung itu Sindang Jawa, mengandung arti orang Jawa Sindang ikut menetap di sana. Wallahu alam bisawab. Tempat Aki Buyut Suranggadipa diberi nama Duku Girang Desa Sukaharja sekarang. Campuran kebudayaan bahasa dan adat istiadat antara suku Sunda dan suku Jawa jadi perpaduan yang harmonis sejalan seirama setujuan demi kemajuan kampungnya. Budaya tersebut ada golek, ada sintren dan ada burok, kuda berkepala manusia yang cantik. Pemerintahan, yang menjadi sesepuh di kampung Sindang Jawa pada waktu itu ialah Aki Buyut Kertiguna sendiri. Segala peraturan dan perintahnya dipatuhinya, sehingga teraturlah tata kehidupan masyarakatnya, bermasyarakat. Pertanian, perdagangan, perpandai besian menjadi sumber mata pencaharian mereka. Pendatang-pendatang baru seperti Aki Buyut Madali dan Trusmi Cirebon, tokoh agama Islam Aki Buyut Lendo, Buyut Bodas, Buyut Syaripah dan banyak-banyak lagi. Kesemuanya adalah pendekar-pendekar kampung Sindang Jawa, sehingga peradaban dan kehidupan sosial semakin cepat berkembangnya dan maju. Aki Buyut Bodas, Syaripah, selanjutnya terpilih menjadi sesepuh sebagai pengganti sesepuh-sesepuh terdahulu kurang lebih pertengahan abad ke-17. Pada masa pemerintahan beliau, mulai tersusun dan teraturlah tata cara pemerintahan yang lebih baik, timbullah jabatan Ngabehi, NGABEHI, yang bertindak selaku wakil sesepuh, juga dibentuk pula para pembantunya untuk mengatur segala bidang merupakan struktur pemerintahan kampung, sehingga jalannya roda pemerintahan lancar sekali. Awal abad ke-19 mulailah terjemah struktur pemerintahan baru, pemerintahan desa, saat itu masa penjajahan Belanda tapi masih menyatu dengan desa Cibingbin. Sesepuhnya bernama Kuwu yang dijabat oleh Bapak Kertadipura dari Luragung. Kemudian ganti-berganti hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan skemanya sebagai berikut. Nama, masa bakti tahun, lamanya menjabat, KET, 1, Kertajaya, 1831 per 1877. 46 tahun, 2, Kertaatmaja, 1877 per 1913. 36 tahun, 3, Kertasujatma, 1913 per 1923. 10 tahun, 4 Kertadipura, 1923 per 1924. 1 tahun, 5, Jaya Santana, 1924 per 1950. 26 tahun, 6, Atmawi Sasta, 1950 per 1961. 11 tahun, 7, Ahyadi Udi, 1961 per 1969. 8 tahun, 8, D. Setia Permana, 1969 per 1978. 8 tahun, 9, Suwardi, 1978 per 1989. 11 tahun, 10, Una Sunarjo AG, 1989 per 1998. 8 tahun, 11, H. Kosim S. 1999 per 2005. 6 tahun, 12, Ading Kusmiadi, 2007 per 2013. 6 tahun, 13, Toto Sutarto, 2013 per 2019. 14, Hadot Toto, Cagar Budaya. Cagar budaya di Desa Sindang Jawa ada beberapa tempat yang diantaranya adalah
Makam leluhur pendiri desa Sindang Jawa atau cikal bakal pendiri desa dipelihara dan dilestarikan keberadaannya oleh pemerintah desa selain dipelihara oleh keluarganya atau keturunannya, bagi yang punya keturunan sebagai tanda hormat dan upaya mengenang jasanya. Adapun makam